Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 11 ya yarabbun. Di bab 11 ini ya kita akan belajar bab tentang cipanil. Ya, cipanil itu artinya adalah pekerjaan dalam rumah. Ya, jadi ilit pekerjaan, an itu dalam, kalau cip itu rumah. Jadi pekerjaan dalam rumah. Anggap aja pekerjaan rumah gitu ya. Di sini ada percakapan antara dua orang ya, laki-laki dan perempuan ini ya, walaupun ya sedang berbicara tentang sampah ya. Kainako yuri pyongel kaji poryoyo ya. Jadi seperti ini, apakah ini ken itu kaleng ya? Apakah kaleng dan botol kaca itu membuangnya itu bersama-sama, maksudnya dibuang dalam tempat yang sama, seperti itu maksudnya itu. Terus yang wanita ini menjawab, taro boryo ya dueo. Jadi taro itu terpisah. Kalau ada kata boryo itu berasal dari kata borita ya, borita itu artinya adalah membuang ya. Borita itu artinya membuang, borita itu. Ya, borita membuang. Kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi poryoyo. Jadi poryoyo seperti ini. Poryo. Ya, poryoyo. Jadi kalau borita itu membuang, kalau poryoyo itu artinya adalah membuang tapi dalam bentuk yo ya, seperti itu. Terus kalau ditambah kata ya dueo seperti ini ya yarpun ya. Ya dueo. Ya heyo atau ya dueo itu sama ya. Ya dueo seperti ini itu artinya adalah harus, seperti itu ya pun. Jadi seperti ini saya hapus seperti ini ya. Jadi borita itu membuang dalam bentuk kata dasar. Terus kalau dirubah, kalau mau dipakai dalam kalimat maka harus dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk yo ya. Borita menjadi poryo yo. Jadi poryoyo kalau dirubah ke bentuk harus berarti poryo, yo-nya dibuang ditambah kata ya dueyo itu artinya adalah harus ya. Ini harus ya. Harus membuangnya itu ya. Harus membuang. Ini artinya membuang. Ya, harus membuang. Jadi kalau poryo ya dueyo artinya adalah harus membuang. Jadi taro poryo ya heyo taro poryo ya dueo itu sama ya. Jadi harus membuangnya terpisah atau harus membuangnya secara terpisah. Sekarang kita lanjutkan yang ini munbob di bab 11 ini tata bahasanya ya. Munbobnya itu adalah tentang ya atau ini ya dueo itu artinya adalah harus ya, ini tadi udah tak jelaskan. Terus ada kata elkeo itu artinya adalah akan. Terus kosakatanya itu adalah tentang seregi puli bejul kwalion ohwi. Jadi kosakata yang berkaitan dengan kata bejul itu artinya adalah pembuangan. Kalau buli itu artinya adalah apa? Pengkelompokan, jadi pemisahan ya. Ini bejul itu pembuangan, ini adalah pemisahan. Kalau serigi itu sampah. Jadi ini kita artikan pemilahan gitu aja ya. Ini singkatnya pemilahan. Kosakata yang berkaitan dengan pemilahan sampah. Terus ini budaya dan informasinya itu adalah tentang seregi puli bejul itu adalah pemilahan sampah. Sekarang target pembelajarannya itu adalah seregi porinen pope. Jadi seregi porinen pope dehe mutko data palsuita. Jadi kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang cara membuang sampah. Yang pertama, nomor 2, selanjutnya itu adalah jipanile dehe malal suita. Jadi kita dituntut untuk bisa berbicara ya tentang pekerjaan dalam rumah atau pekerjaan rumah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi, yang kosakata 1 ini yang ada di bab 11 ya walaupun. Seregi puli bejul kualian ohwi. Jadi ohwi kosakata yang berkaitan dengan pemilahan sampah. Itu kosakatanya apa aja? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi sampah ini jenisnya ada 4 ya walaupun ya. Di sini ini ada sampah ilban serigi, itu adalah sampah umum ya. Serigi itu sampah ya artinya ya. Sampah umum ada emsikmul serigi.
seregi itu sampah, emsikmul itu makanan dan minuman atau sampah makanan basah. Terus jenis yang ketiga adalah jewalyongpum, itu adalah sampah yang bisa didaur ulang atau ini adalah produk daur ulang. Terus yang jenis keempat yang terakhir itu ada jenis honut ya, itu adalah pakaian bekas, sampah pakaian bekas seperti ini. Itu yang jenis-jenis sampah di Korea itu dikelompokkan 4 ini ya di materi kita ya. Terus yang pertama itu adalah sampah umum ya. Sampah umum itu cara membuangnya itu adalah seperti ini ya. Membuangnya seregi bungtue nokta. Jadi dimasukkan ke plastik. Kata bungtu itu diartikan plastik atau wadah juga bisa ya. Dimasukkan ke plastik atau wadah sampah yang seperti ini. Itu kalau sampah yang umum ilban seregi. Sekarang yang sampah emsikmul seregi, sampah makanan dan minuman atau sampah basah ini, itu cara membuangnya itu adalah seperti ini ya. Emsikmul seregi tonge porita. Jadi dibuang di tong sampah ya. Seregi tong itu tong sampah khusus untuk makanan dan minuman, khusus untuk makanan basah. Terus yang ketiga itu adalah jewalyongpum, sampah produk daur ulang. Ini ada 4 jenis ya. Ada yang jenis kaca itu yuri ya, botol kaca, botol minuman, botol bir itu ya. Terus ada sampah yang cumi, sampah kertas. Terus ini ada sampah can itu adalah kaleng ya, kaleng-kaleng itu. Terus jenis plastik. Jadi sampah yang bisa didaur ulang itu ada 4 jenis ini ya. Anggap aja ini ada kaca, ada kertas, ada kaleng, ada plastik. Cara membuangnya bagaimana? Cara membuangnya itu seperti ini. Taruh porita itu harus dibuang secara terpisah ya. Jadi kalau misalnya ini yang di plastik itu buangnya di warna merah ini. Terus yang kertas itu buangnya di warna biru ini dan lain-lain ya. Terus sekarang ini sampah yang honut. Honut itu pakaian bekas. Cara membuangnya itu adalah sukohame porita. Dibuang pada kotak pengumpulan atau kotak pembuangan khusus untuk ini ya, yang ada gambarannya ini pakaian bekas ini ya. Jadi membuangnya itu harus, kalau kita membuang pakaian bekas itu harus dibuangnya itu di kotak sampah atau tong sampah ini yang khusus untuk pembuangan baju atau pakaian bekas ini ya. Terus kita lanjutkan. Emsikmul seregi bungtue nokta. Jadi dimasukkan ke wadah sampah makanan minuman. Kata bungtu bisa diartikan wadah ya, bisa diartikan plastik gitu ya. Plastik ini loh, kantong plastik ini loh ya maksudnya itu. Bungtu kantong plastik. Ya bisa juga diartikan amplop, itu juga bisa ya kalau hubungannya sama surat ya. Tapi karena hubungannya sama sampah, jadi ini diartikan itu adalah kantong plastik ya, bungtu itu. Terus seregirel porita. Jadi porita itu artinya membuang, seregi itu sampah, membuang sampah. Terus kosakata lagi tambahannya adalah kaji itu bersama, kata il itu pekerjaan, sicakata itu artinya adalah mulai, gereso itu artinya adalah sehingga atau oleh karena itu. Kita lanjutkan. Kwangkeinen got kiri yongkyolhaseo. Jadi sambungkanlah ya, sambungkanlah antara hal yang ada hubungannya. Intinya itu disuruh menyambungkan ya. Yang ada hubungannya itu yang mana? Kata sukohame boryoyo ya, borita ya, bori menjadi boryo. Ini berasal dari kata borita. Ingat bori. Borita kalau dirubah ke bentuk yo menjadi bori ya, bori. Ingat ini huruf terakhirannya itu apa? Tidak mengandung huruf A sama O. Jadi bori bukan ditambahi ayo tapi ditambahi oyo. Jadi bori oyo. Jadi disingkat boryoyo kan gitu ya. Jadi bori ditambahi kata oyo di belakangnya. Oyo ya, saya jelaskan lagi biar kalian paham ya. Maka jadinya adalah boryoyo. Boryoyo seperti ini. Jadi borita dirubah ke bentuk yo menjadi boryoyo, artinya adalah membuang. Sukohame boryoyo, jadi dibuang di kotak sukoham, itu kotak pembuangan atau kotak pengumpulan ya. Jadi sukoham itu kotak penyimpanan atau kotak pengumpulan. Jadi itu yang sampah yang mana yang dibuang di kotak pengumpulan itu. Jadi ini adalah sampah pakaian bekas ya walaupun. Yang dibuang di kotak pengumpulan itu adalah sampah pakaian bekas. Taruh boryoyo, yang dibuang secara terpisah itu sampah apa? Itu adalah sampah yang bisa didaur ulang.
Terus yang ketiga, seriki pungtue noyo. Jadi nohta ya, nohta itu menjadi nohoyo. Ini berasal dari kata nohta. Nohta itu membuang ya. Nohta. Jadi huruf terakhirnya itu adalah huruf o. Jadi bukan selain huruf a sama o ditambahi oyo. Jadi bukan nohayo tapi nohoyo. Jadi dimasukkan ke plastik sampah. Itu berarti sampah apa? Itu adalah sampah yang umum, ilban seregi. Ini adalah sampah umum ya. Terus yang terakhir adalah msikmul seregi tonge poryoyo, dibuang di tong sampah khusus untuk makanan dan minuman, atau sampah basah itu adalah sampah makanan dan minuman seperti ini. Sekarang kita lanjutkan yang munbob ya Yorobun, yang tata bahasa 1 ini yang ada di bab 11 ini. Jadi tata bahasa di bab 11 ini yang pertama kita akan belajar bentuk ya tueta atau ya hata, itu sama ya. Ya tueta atau ya hata. Ini masih dalam bentuk kata dasar ya. Kalau udah dibentuk bentuk yo itu berarti ya tueyo atau ya heyo, seperti itu. Pokoknya kalau ada kata kerja kita belajarnya simpel aja ya Yorobun ya. Ini kita abaikan saja. Ini saya kasih kesimpulannya biar kalian itu tidak pusing belajarnya ya. Kata kerja ditambah kata ya tueta atau ya hata itu artinya adalah harus. Misalnya harus makan, harus tidur, harus bekerja, harus membaca, ya harus minum, dan lain-lain banyak ya. Cara merangkainya bagaimana? Jadi cara merangkainya itu adalah kata kerja yang bentuk dasar ya. Contohnya kita ambil contoh kata kerja bentuk dasarnya itu adalah kata ya. Kata itu pergi. Ingat, kalau kata kerja belakangnya ada kata ta itu adalah kata kerja bentuk dasar dan belum bisa diterapkan ke kalimat. Makanya harus dirubah dulu ke bentuk yo atau harus dirubah dulu ke bentuk nida. Kada menjadi kayo atau kam nida, seperti itu. Jadi cara merangkainya ini kata itu pergi. Bagaimana kalau kita mau mengucap harus pergi? Berarti kata harus dirubah dulu ke bentuk yo, Yorobun ya. Jadi kata menjadi kayo, ya kan? Kenapa kayo? Karena huruf terakhirannya itu adalah huruf a. Ya, jadi mengandung unsur vokal huruf a sama o, maka ditambahi kata ayo. Ini sebelumnya sudah belajar ya. Kata menjadi kayo. Kayo itu pergi. Kalau harus pergi maka yo-nya harus dibuang. Kata kayo. Kalau ka ya tueyo ya kaya tueyo atau kaya heyo itu sama ya. Kaya tueyo. Ini artinya adalah harus pergi, seperti itu. Kayo pergi, kalau ka ya tueyo atau ka ya heyo itu artinya adalah harus pergi, seperti itu ya. Jadi kaya tueyo atau kaya heyo itu sama ya artinya ya. Ya, sekarang kita ambil contoh lain satu lagi, misalnya kita belajar ini, misalnya mokta ya. Mokta itu artinya adalah makan ya Yorobun. Mokta itu makan. Kalau dirubah ke bentuk yo itu bagaimana? Jadi ini apa? Vokalnya, ini unsur vokalnya ini tidak mengandung unsur vokal huruf a sama o ya. Karena ini unsur vokalnya tidak mengandung unsur vokal huruf a sama o, maka ditambah kata oyo, bukan ayo tapi oyo. Jadi mogoyo, bukan mogayo tapi mogoyo. Jadi mogoyo dirubah dulu ke bentuk yo ya. Mogoyo. Mogoyo itu artinya adalah makan ya. Mogoyo itu artinya adalah makan. Bagaimana kalau kita mengucap harus makan? Maka berarti mogoyo-nya ini dicoret ya. Mogoyo-nya dicoret, ditambahi kata ya tueyo. Mogo ya tueyo, seperti ini ya. Atau ditambah kata ya heyo, sama ya artinya ya. Ya tueyo atau ya heyo itu artinya adalah sama. Jadi ini adalah mogoyo makan. Kalau mogo ya tueyo atau mogo ya heyo artinya adalah harus makan, seperti itu. Untuk kata kerja yang lain itu aturannya sama. Jadi harus dirubah dulu ke bentuk yo, terus yo-nya dicoret ditambah kata ya tueyo atau ya heyo, seperti itu. Paham ya? Jadi ini kita abaikan saja. Kalau ini ilhata dirubah ke bentuk yo berarti ilheyo, ilhe ya tueyo. Jadi contohnya kita ambil contoh yang ini, kungbuhata ya. Kungbuhata itu belajar. Kungbuhata.
Masih ingat ya cara merubahnya ya. Kalau kata kerja bentuk hata itu dirubah ke bentuk yo, caranya bagaimana? Bukan hayo tapi kungbu heyo. Jadi seperti itu ya. Kungbu hatanya itu berubah menjadi heyo, bukan hayo tapi heyo. Seperti ini. Ya, kungbu heyo. Bentar. Ya, kungbu heyo itu artinya adalah belajar. Kalau dirubah ke bentuk harus belajar ya. Kalau kita mau mengucap harus belajar berarti kungbu heyo-nya dibuang. Ya, kungbu he terus ditambahi kata ya tueyo. Jadi ditambah kata ya tueyo atau ya heyo, itu sama ya. Ya tueyo atau ya heyo. Ya. Kalau kungbu heyo itu artinya adalah belajar. Kalau kungbu he, yu-nya dibuang, ditambah kata ya tueyo, kungbu he, ya tueyo artinya adalah harus belajar. Dari sini paham ya, Yorpun ya? Ya seperti itulah kira-kira itu. Coba mari kita artikan yang ini. Coba. Ini abaikan saja ya, karena udah tak jelaskan, paham paling lah. Wesae ka ya tueyo, berarti ya tueyo artinya adalah harus, kata pergi, ke perusahaan. Terus bawahnya cekel ilkoya tueyo. Jadi ilkoyo, awalnya kan dari kata ilkoyo itu adalah membaca, ilkoyo-nya dibuang ditambah kata ya tueyo, berarti ilkoya tueyo artinya adalah harus membaca buku. Terus ini jumare ilheya tueyo. Jadi ya tueyo artinya adalah harus bekerja di itu pada ya, harus bekerja pada akhir pekan. Seperti itu. Terus ne jumale ilheya tueyo. Jadi ya harus bekerja pada akhir pekan. Jadi ini sama ya. Ya heyo atau ya tueyo itu sama. Ini wesae kaya heyo atau kaya hamnida itu sama ya. Ya heyo atau ya hamnida itu artinya adalah sama, artinya adalah harus. Cuman kalau yang ini kan bentuknya nida ya. Kalau ini adalah bentuknya yo. Artinya adalah harus pergi ke perusahaan. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya Yorobun ya. Yang nomor 1 ini Gerimel Boko, lihatlah gambar. Kemudian Bugiwa kaji munjangel wansong aseo. Jadi sempurnakanlah kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini ya Yorobun. Ini ada gambar. Ini adalah il sijak hata. Jadi mulai kerja. Jadi ini harus dirubah ke bentuk ya heo atau ya tueo. Ya tueo itu artinya adalah harus ya Yorobun. Jadi irel sijak hea tueo artinya adalah harus mulai kerja. Seperti ini. Ya contohnya itu adalah harus mulai kerja karena ini adalah gambar orang sedang bekerja ya. Ini sudah waktunya jam kerja, ini jam 1 siang ini. Sekarang nomor 1 ini jam 8 pagi. Berarti ini harus apa? Ya ini dari rumah ke perusahaan, berarti harus berangkat kerja. Berangkat kerja itu adalah culken hata ya, culken hata. Jadi kalau harus berangkat kerja berarti culken ya, culken heya culken heyo itu berangkat kerja. Jadi culken he ditambah kata ya tueo. Ya tueo atau ya heyo sama ya. Ya tueo. Jadi artinya ini adalah harus berangkat kerja, culken heya tueo. Sekarang nomor 2. Maaf ya, ini tulisannya jelek karena saya pakai mouse. Sekarang nomor 2, ini jam 12 siang. Berarti harus apa? Harus makan siang. Makan siang itu adalah jomsimel mokta. Jadi jomsim ya. Jomsim itu siang. Jomsimel mokta. Ya, jomsimel mokta. Mokta itu berarti jomsimel moko. Jomsimel moko ditambah kata ya tueo. Jadi jomsimel moko ya tueo. Seperti ini ya. Jomsimel moko ya tueo. Ini artinya adalah harus makan siang. Benar, ini nggak enak ini ya. Sekarang nomor 3 ya Yorobun ya. Ini berarti harus pulang kerja. Pulang kerja itu adalah tueken hata ya. Tueken hata berarti tueken heya tueo. Tueken heyo itu artinya adalah pulang kerja ya, tueken heyo seperti ini. Jadi yo-nya ini kan dibuang kan Yorobun ya. Tadi udah tak jelaskan.
Jadi tueken heyo itu pulang kerja. Jadi tueken he, yo-nya dibuang, ditambahi kata ya tueo. Seperti ini. Ini artinya adalah harus pulang kerja. Ya, harus pulang kerja. Harus pulang kerja. Sekarang nomor 4, jam 10 malam. Berarti harus apa ini? Harus tidur. Tidur itu adalah jamel cata atau jata, itu juga bisa ya. Tadi jamel cata itu tidur. Jamel ya, cata, jamel cata berarti jamel cayo, seperti ini ya. Kalau dirubah ke bentuk yo, ini artinya adalah tidur. Terus yo-nya ini dibuang, dicoret, ditambahi kata ya tueo belakangnya, atau ya heyo sama ya. Ya tueo atau ya tueo atau ya heyo itu sama ya heyo. Ini sama aja artinya itu. Jadi ya heyo harus tidur. Jadi jam 10 malam ini harus tidur. Sekarang kita lanjutkan ya 여러분 yang nomor 2 ini. 알맞은 것을 골라 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapannya, pilihlah hal yang benar. Coba, kata taruh borita itu artinya adalah membuang secara terpisah. Kata sukohame borita itu membuangnya itu ke ini apa, kotak pengambilan atau kotak apa pengumpulan sampah itu loh ya. Tapi ini biasanya itu kotak pengumpulan sampah khusus pakaian bekas. Seregi pungtue nohta itu adalah memasukkannya ke wadah sampah atau memasukkannya ke plastik sampah. Terus sikmul seregi tonge borita, jadi membuang ke tong sampah khusus untuk makanan dan minuman, seperti itu. Coba nomor 1 ini honosen 어디에 버려야 돼요, seperti itu ya. Jadi kita penggal dari sini ya. honut itu adalah pakaian bekas, ya 돼요 harus dibuang ke mana ya. Pakaian bekas itu berarti jawabannya yang nomor berapa? Jadi kalau pakaian bekas itu adalah yang ini ya, sukohame borita. Jadi harus dibuang ke kotak pengambilan. Jadi sukohame ya, sukohame ya. Kita langsung aja di sini ya biar singkat ya. Sukohame borita, jadi menjadi sukohame boryoya tueo. Jadi boryo ya tueo, seperti ini ya. Ya, jadi jawabannya itu adalah sukohame boryoya tueo. Jadi ini bukan borita, jadi singkat borita diganti sukohame boryoya tueo, harus dibuang ke kotak pengambilan atau kotak pengumpulan pakaian bekas itu. Jadi ini jawaban yang nomor 1 yang ini ya. Sekarang jawaban yang nomor 2, mari kita bahas. Kainako yuri byongel kaji boryoya tueo. Jadi apakah ya tueo harus membuang bersama-sama ya botol kaca dan kaleng ya. Maksudnya itu apakah kita harus membuang bersama-sama botol kaca dan kalengnya, seperti itu ya. Jadi jawabannya itu adalah yang mana? Kalau botol kaca dan kaleng itu adalah termasuk ini bisa didaur ulang ya. Berarti itu jawabannya adalah taro borita. Jadi harus dibuang secara terpisah. Berarti ini jawaban nomor 2 yang ini ya. Taro borita, jadi harus ini tadi yang nomor 1 ya jawabannya. Jadi taro borita diganti boryoya tueo. Jadi boryoya tueo, seperti ini. Jadi artinya adalah harus dibuang secara terpisah. Ini jawaban yang nomor 2. Sekarang nomor 3, ilban sereginan ya, sampah umum. Odie noyaeo itu harus dimasukkan ke mana ya? Itu sampah umum. Sampah umum berarti jawabannya itu adalah yang ini ya bun ya. Oke, jadi jawaban nomor 3 itu seregi pungtue nohta ya, ini berarti jawaban nomor 3, tapi harus dirubah ke bentuk ya tueo. Seregi pungtue nohta berarti noho ya tueo, no ya tueo. Jadi noho ya tueo.
seperti ini ya. Ini jawaban nomor 3, berarti ini adalah yang nomor 4. Nomor 4, 음식물 쓰레기는, jadi sampah makanan dan minuman itu harus dibuang ke mana? Berarti jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Ini ya. Oke. Berarti 음식물 쓰레기 통에 버리다. jadi harus dibuang. jadi 버려야 돼요. ini. 버려야 돼요. Ya. Jadi harus dibuang ke tong sampah khusus makanan dan minuman. Ini jawaban yang nomor 4. Sekarang kita lanjutkan yang 대화 1, yang percakapan 1 ini ya Yarbun. Ada di track 78 ini. Ini ada percakapan antara dua orang laki-laki ini. Yang satu namanya Carlos dalam bahasa Inggris itu, dan juga Pukam. Oke, yang Carlos ini berkata, "Bukan sih, 쓰레기가 많네." Seperti itu. Ya, saudara Pukam, seregi itu sampah ya, sampahnya banyak ya, sampahnya banyak ya. Terus yang Pukam menjawab, "네, 어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요." Jadi, ya, kemarin saya itu telah makan malam dengan teman-temanku di rumah. 그래서 sehingga 쓰레기가 많아요. Jadi sehingga sampahnya itu banyak, seperti itu. Terus yang Carlos ini berkata lagi, bukan sih, 쓰레기 봉투가 없어요. Jadi saudara Pukam, apakah tong sampah, apakah plastik sampah tidak ada ya, apakah tidak ada kantong plastik sampah, seperti itu ya. 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. Jadi sampah itu harus dimasukkan ke plastik sampah atau ke kantong plastik sampah, seperti itu ya. Terus yang Pukam menjawab, 네, iya gitu ya. Terus 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요. Jadi seperti itu. Apakah kaleng juga dimasukkan ke kantong plastik sampah? Ya, apakah kalengnya juga harus dimasukkan ke kantong plastik sampah? Terus yang Carlos ini bilang, 그건 따로 버려야 돼요. Itu harus dibuang secara terpisah. Jadi kalau sampah yang bisa didaur ulang kayak kaleng, botol kaca, terus kertas ya, itu harus dibuang secara terpisah ya. 따로 버려야 돼요. harus dibuang secara terpisah. Seperti itu. Coba mari kita dengarkan ya, listeningnya ada di track 78 ya Yarbun ya. Coba. Ya, coba selamat mendengarkan. 푸캄 씨, 쓰레기가 많네요. 네. 어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. 그래서 쓰레기가 많아요. 푸캄 씨, 쓰레기 봉투가 없어요? 쓰레기는 쓰레기 봉투에 넣어야 돼요. 아, 네. 캔도 쓰레기 봉투에 넣어요? 그건 따로 버려야 돼요. Sekarang kita lanjutkan 대답 외부와. Mari coba kita menjawab. Pukam 씨는 ya saudara Pukam, 어제 kemarin, 무엇을 했어요? Dia itu telah melakukan apa ya kemarin itu. Jadi saudara Pukam itu kemarin ini ya, 어제 집에서 친구들하고 저녁을 먹었어요. Jadi jawabannya ini, kemarin itu telah makan malam bersama dengan teman-temannya di rumah. Oke, itu jawabannya itu ya. Sekarang nomor 2, 캔은 ya, 캔 itu kaleng ya. kaleng 어떻게 버려야 돼요? 야 돼요 harus, 버려 dibuang, 어떻게 bagaimana. Jadi kalengnya itu harus dibuangnya itu bagaimana, berarti 따로 버려야 돼요. Jadi 따로 버려야 돼요 harus dibuang secara terpisah. Harus dibuang secara terpisah.
Kita lanjutkan. Jesu Tuen Pyoyonel Walyung Haya, jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan Tewae Poseo. Cobalah untuk berdialog atau bercakap-cakap. Ya, ini ada kata sore kirel porita, itu adalah porita, membuang sampah. Ya, Ice mo hea tueo. Jadi saat ini ya tueo harus melakukan apa? Ya, saat ini harus melakukan apa? Seregirel poryo ya tueo. Ya tueo artinya harus, pori menjadi poryo, harus membuang sampah. Seperti itu ya, tinggal mengganti aja. Ice mo hea tueo. Jadi saat ini harus melakukan apa? Berarti chongso hata berarti chongso 해야 돼요. jadi 해야 돼요. Ya, harus bersih-bersih seperti itu ya. Sekarang ini yang parem, ini kita lewatin aja ya walaupun ya. Sekarang kita lanjutkan yang ohui, yang kosakata 2 ini ya walaupun ya. Kata jibanil itu adalah pekerjaan dalam rumah atau pekerjaan rumah gitu aja ya. Yang pertama ini ada kata pale, itu artinya adalah mencuci. Ya, tentang mencuci, coba. Setakirel tullita. Tullita itu artinya adalah memutar. Ya, memutar mesin cuci, dalam artian itu adalah menghidupkan mesin cuci. Terus ini ada kata palerel nolta, itu artinya adalah menjemur ya, menjemur gitu aja, menjemur pakaian. Palerel nolta itu menjemur pakaian. Terus ini ada kata palerel kota, itu artinya adalah mengambil jemuran atau mengangkat jemuran, sama ya. Terus ini Osel tarita itu artinya adalah menyetrika baju. Terus osel geta itu melipat baju. Terus kalau ada kata darimi, ini artinya adalah setrika ya, darimi. Bisa kalian hafal sendiri. Terus ini kosakata tentang chongso, bersih-bersih, ada monjirel tolta. Jadi monji itu artinya adalah debu. Kata tolta itu adalah mengibaskan. Ya, mengibaskan debu, dalam arti itu adalah mengelap debu. Kata monji itu artinya adalah debu ya. Jadi mengibaskan debu dalam arti adalah membersihkan debu atau mengelap debu. Chongriata merapikan, terus selta itu menyapu. Kalau menyapu itu selta, kalau ada kata bitjaru itu artinya adalah sapunya, sapu. Chongsu kirel tulita itu artinya adalah memutar vacuum cleaner atau memutar alat penyedot debu. Kata takta ini artinya adalah mengelap ya Yorpun. Terus ini kosakata tentang yuri memasak, ada babsot itu adalah penanak nasi seperti ini, penanak nasi. Kata nembi itu bukan pot ya. Ya, bukan pot tapi adalah panci. Nembi itu panci ya Yorpun ya. Terus ini kata pape hata artinya adalah melakukan nasi. Kata cit itu artinya membuat ya, membuat nasi, dalam artinya itu adalah menanak nasi atau memasak nasi. Emsikel mandelta membuat makanan atau membuat masakan gitu ya. Solko cirel hata itu mencuci piring. Terus ini ada kata sup, itu artinya adalah rice cooker. Rice cooker. Terus ini fry pan. Fry pan itu adalah wajan. Ya, fry pan jon kipap, anggap aja ini wajan gitu aja ya, wajan penggorengan. Setak seje itu deterjen. Deterjen untuk mencuci. Jubang seje itu deterjen dapur. Ya. Terus kata batak itu lantai. Kata cangmun jendela, kapcaki tiba-tiba, w itu kenapa, toa juta itu membantu, geramyon itu kalau begitu, kata conconi itu pelan-pelan. Ya, bisa kalian hafal sendiri ya Yorpun ya. Kita lanjutkan ke rimel buku. Jadi lihatlah gambar, kemudian teware wansong aseo, sempurnakanlah tewa percakapannya. Ya, saya besarkan dikit biar lebih besar, enak. Oke, yang nomor 1 ini ada jikemo heo. Jadi sekarang ini orang ini sedang melakukan apa ini? Jadi orang ini sedang mencuci piring ya Yorpun. Berarti mencuci piring itu solgoji. 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 Solgoji itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah solgoji, huruf terakhirannya adalah huruf i. Itu vokal atau konsonan? Ini adalah i itu vokal. Berarti pakai partikel el atau rel. Solgoji rel heyo. Jadi bukan el ya, tapi rel. Solgoji rel heyo. Kenapa rel? Karena ini huruf terakhirnya adalah vokal. Ya, vokal. Nomor 2,
지금 뭐 해요? Jadi sekarang orang ini sedang melakukan apa? Berarti ini adalah membuat. Kata 만들어 yaitu membuat titik-titik. Ya, ini membuat masakan ya. Berarti 음식 ya. 음식 itu masakan. 음식을 ya, 음식. 음식 huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf G. Huruf G ini adalah huruf konsonan atau vokal? Ini adalah huruf konsonan. Karena huruf konsonan akhirannya berarti ditambahin huruf L atau R, berarti 음식을 ya, berarti 음식을. 음식을 만들어요, membuat masakan atau makanan. Nomor 3, 이제 뭐 해야 돼요? Jadi saat ini orang ini ya 돼요 harus melakukan apa ya. Jadi kalau pertanyaannya itu harus melakukan apa, berarti jawabannya pun harus dalam bentuk harus ya. Cekel 정리, kata 정리 itu merapikan ya. 정리, ya, 정리 해야 돼요. 해야 돼요. Ya. Jadi ya 돼요 artinya adalah harus. 정리 merapikan buku. Harus merapikan buku. Seperti itu ya. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 어제 뭐 했어요? Jadi 어제 kemarin itu telah melakukan apa? Berarti kalau ada gambar seperti ini berarti bersih-bersih ya. Berarti 청소. 청소. 청소 itu huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf O. 청소 huruf O. Berarti itu vokal atau konsonan? Itu vokal. Ya, berarti 청소 rel ya, bukan L tapi rel. 청소를 했어요. Bukan L ya. Jadi telah melakukan 청소, bersih-bersih. Sekarang kita lanjutkan yang tata bahasa 2 ini ya pun ya. Jadi kita akan belajar kata bentuk LKO, kalimat bentuk LKO ya. Ini artinya adalah akan melakukan sesuatu. Intinya artinya akan gitu aja ya pun ya. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya itu ada kata LKO. Misalnya kata itu pergi. Kalau kalkeo berarti akan pergi. Pokoknya itu akan melakukan sesuatu hal, gitu aja. Simpel aja ya belajarnya ya. Terus ini, kesimpulan yang kedua ini adalah kata LKO ini ya, hanya dapat digunakan jika subjeknya adalah orang pertama. Ini subjeknya itu adalah orang pertama. Lalu ini digunakan sebagai, tidak bisa digunakan dalam pertanyaan, nggak bisa ya. Contohnya seperti ini ya walaupun ya. Ingat subjeknya itu harus orang pertama. Kalau orang lain itu nggak bisa. Jadi contohnya seperti ini, jika 빨래를 할게요. Ya ini betul ya. Jadi saya akan, kata 빨래하다 itu mencuci. Jadi sayalah yang akan mencuci. Jadi subjeknya itu saya. Itu betul. Tapi kalau Iban 씨가 빨래를 할게요. Saudara Iban yang akan mencuci. Kalau subjeknya itu orang ketiga, itu nggak bisa ya. Orang lain itu nggak bisa. Jadi pola kalimat LKO ingat itu subjeknya itu harus saya. Jika 빨래를 할게요, sayalah yang akan mencuci. Nggak boleh orang lain ya. Iban itu kan orang lain. Ibanlah yang akan mencuci. Ini nggak boleh seperti itu. Terus selanjutnya kata LKO ini tidak bisa digunakan dalam ini ya. Tidak dapat digunakan dalam pertanyaan. Ini tidak bisa digunakan dalam pertanyaan. Misalnya seperti ini. 먼저 갈게요. Seperti itu ya. Apakah akan pergi terlebih dahulu? Ya kata 먼저 갈게요. Akankah pergi terlebih dahulu? Ya ini nggak boleh ya. Tidak bisa digunakan dalam pertanyaan kalau bentuk LKO ini. Jadi yang boleh itu adalah untuk jawaban seperti ini. 네, 내일 일찍 올게요. Ya, besok akan datang lebih awal. 네, 내일 일찍 올게요. Ya, besok akan datang lebih awal. Itu bisa untuk jawaban. Tapi kalau untuk pertanyaan ini 먼저 갈게요. Akankah pergi terlebih dahulu? Ya ini nggak boleh untuk pertanyaan. Paham ya? Jadi kesimpulannya bentuk LKO ini itu subjeknya itu harus saya. Tidak boleh orang lain. Kalau digunakan untuk subjek orang lain ini kayak Iban si ini itu tidak boleh. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Oke. Bentuk LKO ini ya walaupun ya cara merangkainya itu kalau kata kerjanya
bentuknya itu, akhirannya itu adalah huruf konsonan. Ingat, kalau kata kerjanya itu akhirannya adalah huruf konsonan, maka ditambah kata elkeo seperti ini. Elkeo. Ya, seperti ini ya. Contohnya kayak mokta. Mokta itu kan huruf terakhirannya itu adalah konsonan. Ini adalah huruf konsonan. Maka ditambah kata elkeo. Mokelkeo. Mokelkeo. Seperti ini ya. Kalau ini kata kerjanya itu huruf terakhirannya itu adalah vokal, maka cukup ditambah kata elkeo seperti ini aja. L terus keo. Ya. Contohnya itu adalah di kata-kata seperti ini ya. Kata itu huruf terakhirannya itu adalah huruf A. A itu adalah huruf vokal, ya kan? A itu huruf vokal. Maka tinggal nambahin elkeo di bawahnya seperti ini. Ya. Paham ya Yorobun ya? Pokoknya intinya kalau ada kata elkeo di belakang ini artinya adalah akan. Itu kesimpulannya seperti itu. Lalu ini contohnya jika ensikul mandel keo. Jadi jika sayalah yang elkeo akan membuat, sayalah yang akan membuat masakan atau makanan. Seperti itu ya. Bawahnya ohuwe palerel kotel keo. Jadi mulai siang hari nanti ya. Siang hari nanti elkeo, saya akan mengangkat jemurannya atau mengangkat pakaiannya. Terus bawahnya jika yuke sirel chongso alkeo. Jika sayalah yang elkeo akan chongso atau membersihkan ruang istirahatnya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 1, Gerimel buku, lihatlah gambar, kemudian munjangal wansong aseo, sempurnakanlah munjang kalimatnya. Oke, yang nomor 1, jika patakel, ya ini berarti apa? Sayalah yang akan titik-titik lantai. Jadi jawabannya adalah selkeo, menyapu ya ini ya pun ya, selkeo. Jadi, sayalah yang akan menyapu lantai. Sekarang nomor 2, jika sayalah yang, terus ini kata setaki ya, setaki. Setaki itu mesin cuci ya, setakirel tulita, kata tulita. Turil keo seperti ini ya, turil keo. Jadi sayalah yang akan memutar mesin cucinya. Maksudnya itu sayalah yang akan menghidupkan mesin cucinya. Sekarang nomor 3, jika changmunel, kata ini berarti mengelap ya. Mengelap itu takta ya, takta itu mengelap. Berarti takel keo, takel keo. Jadi, sayalah yang elkeo akan mengelap jendelanya. Terus nomor 4, jika kata sol goji, ini sol goji mencuci piring ya. Jika sol goji rel ya bukan el ya. Sol goji rel halkeo. Jadi kalau diartikan, sayalah yang akan mencuci piringnya. Salgojirel halkeo. Ingat ya, kalau ada pola kalimat alkeo itu, subjeknya itu harus orang pertama. Jadi harus saya gitu ya, nggak boleh untuk orang lain. Misalnya, saudara Agus, itu nggak boleh ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ini ya, Yorobun ya. Gerimel poko, jadi lihatlah gambar, kemudian ukiwa kaji tewae poseo. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu adalah ini ya Yorobun ya. Kata babel cita. Kata cita ini artinya adalah membuat atau membangun, itu juga bisa ya. Misalnya membangun gedung, gonmurel cita itu bisa. Tapi ini bukan membangun nasi, tapi membuat nasi atau menanak nasi. Jadi ini kata cita ini pengecualian ya Yorobun ya. Jadi cita ini kalau dirubah ke bentuk yo, ini kan harusnya itu ji soyo ya kan. Ji ini S, ini huruf terakhirannya itu tidak mengandung huruf A sama O ya kan. Huruf
vokalnya itu tidak mengandung huruf A sama O, maka ditambah kata oyo. Ya, harusnya kan seperti ini ya. Harusnya jisoyo. Tapi ini pengecualian ya, Yorobun. Kita membangun atau membuat ini kalau dirubah ke bentuk yo bukan kok jisoyo tapi jioyo. Ingat ya. Khusus untuk membuat atau membangun ini ya. Ini menjadi jioyo kalau dirubah ke bentuk yo. Karena ini bentuknya itu harus ya, jadi yo-nya ini dibuang, ditambah kata ya tueo. Jadi jio ya tueo. Ada namanya pengecualian ya. Ya tueo artinya adalah harus membuat nasi, seperti itu. Jadi babel jio ya tueo, harus membuat nasi. Terus jika babel jielkeo, jadi sayalah yang, elkeo akan, jieda itu adalah membuat nasinya. Sayalah yang akan membuat nasinya, seperti itu. Terus ini kesimpulannya ya, Yorobun ya. Pada beberapa kata kerja dan kata sifat itu yang berakhiran huruf S ya. Contohnya itu kayak ini yang dimaksud itu ini ya. Cita, ini huruf terakhirnya adalah huruf S seperti ini. Huruf S pada batangnya dihilangkan jika digabungkan dengan akhiran yang diawali dengan vokal. Intinya itu cita seperti ini, itu kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi jioyo, pengecualian ya ini ya, pengecualian. Lalu ini lanjutnya, namun kata kerja lain yang juga memiliki akhiran S itu mengikuti konjugasi biasa, mengikuti aturan yang biasa. Misalnya uta ya seperti ini, misalnya itu uta, ini uta. Kalau dirubah ke bentuk yo itu menjadi usoyo ya kan, usoyo. Kenapa usoyo bukan usayo? Karena apa? Ini huruf vokalnya itu tidak mengandung huruf A sama O. Ini kan U ya kan, bukan A sama O. Jadi ditambah kata oyo, usoyo, bukan usayo tapi usoyo. Usoyo. Terus lagi, ini kata pita. Pita itu menyisir ya. Pita itu menyisir. Kalau dirubah ke bentuk yo menjadi bukan bisayo tapi bisoyo. Bisoyo. Artinya adalah menyisir. Terus lagi pota itu melepas ya, melepas. Ini huruf terakhirnya adalah huruf O. Ya, pota, huruf terakhirnya itu adalah huruf O ya. Vokalnya O, tidak mengandung unsur vokal huruf A sama O, tetap ditambah kata oyo. Jadi pota, po, ya, po, so, yo. Terus lagi kata sita berarti menjadi si, so, yo. Sit, ya, sita. Ini vokalnya itu tidak mengandung unsur vokal huruf A sama O, karena sit itu I ya, berarti ditambah kata oyo, bukan ayo tapi oyo. Si, so, yo, seperti ini. Paham ya Yorobun ya? Pengecualiannya cuma di kata cita ini ya, artinya membuat atau membangun. Itu cita bukan jisoyo tapi jioyo, ini pengecualian. Sekarang kita lanjutkan yang latihannya ini Yorobun. Ya, ini yang nomor 1, 2, 3, 4 ini disuruh membuat sama seperti kayak yang di atas ini ya. Perhatikan. Yang awalnya ini yang atas dirubah ke bentuk ya tueo ya. Ya tueo terlebih dahulu artinya adalah harus. Yang bawahnya ini dirubah ke bentuk elkeo. Ini artinya adalah akan. Ya, babel jio ya tueo, harus membuat nasi atau harus menanak nasi. Terus yang bawahnya jika babel jielkeo, jadi sayalah yang akan menanak nasi, seperti itu. Ini udah saya kerjakan biar lebih menyingkat waktu ya. Nomor 1 itu palerel koto ya tueo. Jadi palerel koto ya tueo, jadi artinya adalah harus mengangkat jemuran ya, harus mengangkat cucian. Terus yang bawahnya itu jika palerel
거들게요. Jadi sayalah yang akan mengangkat cuciannya, seperti itu. Terus yang nomor 2 ini, 청소기를 돌려야 돼요. Harus memutar mesin penyedot debunya. Terus jika 청소기를 돌릴게요. Sayalah yang akan memutar alat penyedot debunya, seperti itu ya. Nomor 3 berarti 음식을 만들어야 돼요. Harus membuat makanan. Terus yang bawahnya itu 제가 음식을 만들게요. Seperti itu ya. Saya yang akan membuat makanan. Ya nggak saya tulis ya. Nanti lama. Terus nomor 4 ini ya, 장을 봐야 돼요. Harus berbelanja. Terus yang bawahnya 제가 장을 볼게요. Sayalah yang akan belanja. Seperti itu ya Yorpun ya. Ditulis sendiri. Sekarang kita lanjutkan yang DHI, yang percakapan 2 ini ya Yorpun ya. Ini ada percakapan antara 2 orang, yaitu Madu dan Agung. Madu berkata, Agung si 저 마두예요. Jadi ya, Mas Agung, saya adalah Madu gitu ya. 지금 기숙사에 있어요. Apakah sekarang berada di asrama? Seperti itu. Terus Agung menjawab ya, 네, 기숙사예요. Jadi ya, asrama. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu ya, ada di asrama saya sekarang ini. 그런데 akan tetapi 갑자기 왜 전화했어요? Akan tetapi kenapa kok tiba-tiba kamu itu menelpon gitu ya. Terus yang Madu menjawab, Agung si, 제가 지금 시내에 있어요. Jadi, Mas Agung, saya sekarang berada di kota, gitu ya. Saya sekarang berada di kota, di pusat kota. 그런데 비가 와요. Akan tetapi hujan ini turun. Hujan sekarang sedang turun. 빨리 좀 걷어주세요. Ya, kalau ada kata kerja ditambah kata 주세요 belakangnya itu adalah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain. Artinya itu apa? Artinya adalah saya mohon untuk ya. Jadi saya mohon untuk koto, mengambilkan atau mengangkatkan sebentar jemuranku atau cucianku gitu ya. Terus 그래요? begitukah? jika 빨리 빨래를 거들게요. Betul, begitukah? Saya akan mengangkatkan jemurannya secepatnya. 천천히 오세요. Jadi datanglah pelan-pelan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu santai saja gitu. Maksud datanglah pelan-pelan gitu ya. Oke, coba kita dengarkan listeningnya. Ini ada di track 80 ya Yorpun ya. Coba didengarkan sambil dipahami ya. 아궁씨, 저 마두예요. 지금 기숙사에 있어요? 네, 기숙사예요. 그런데 갑자기 왜 전화했어요? 아궁씨, 제가 지금 시내에 있어요. 그런데 비가 와요. 빨래 좀 걷어주세요. 그래요? 제가 빨리 빨래를 걷을게요. 천천히 오세요. Sekarang kita lanjutkan yang ini 대답해봐. Mari coba kita menjawabnya. Agung 씨는 지금 어디에 있어요? Ya, jadi Mas Agung sekarang berada di mana gitu ya. Mas Agung sekarang berada di mana? Jadi jawabannya adalah Agung ini sekarang berada di pusat ini ya, di asrama. Jadi Agung sekarang berada di asrama ya. Jadi 기숙사. Ya. Ini Agung berada di asrama. 기숙사에 있어요. Jadi 기숙사에 있어요. Bukan di pusat kotanya loh ya. Ya, 기숙사에 있어요. Jadi Agung ini berada di asrama. Yang berada di asrama itu Agungnya. Terus Madu 씨는
Agung 씨에게 무엇을 부탁했어요? Jadi saudara Madu ini kata butak itu meminta bantuan ya, meminta bantuan. Saudara Madu ini meminta bantuan apa kepada saudara Agung ya. Madu itu meminta bantuan apa kepada Agung. Jadi jawabannya itu adalah ini ya, meminta bantuan untuk mengangkatkan jemurannya ini ya. Jadi palerel ya, palerel pale itu jemuran. Kata kota itu artinya adalah mengangkat jemuran ya. Jadi kata kota itu mengangkat jemuran. Jadi kalau menyuruh mengangkatkan jemuran berarti kode ya, kode raku heo. Ya ini memang nanti kita belajar di belakangnya ya. Raku heo. Jadi kode rakuheo itu diartikan adalah menyuruh ya, menyuruh untuk mengangkatkan jemuran. Ya ini nanti pola kalimatnya ada di belakang ya. Ini simpelnya palerel kotoyo gitu aja juga bisa ya, mengangkat jemuran. Tapi kalau lebih sempurnanya itu adalah palerel kode rakuheo, menyuruh untuk mengangkatkan jemuran. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk berdialog atau bercakap-cakap. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini ada 음식을 만들다, itu artinya adalah membuat makanan. 설거지를 하다 itu mencuci piring ya. Coba kita masukkan ke kalimatnya ini. Jadi 제가 음식을 만들게요. Jadi sayalah yang elkeo akan membuat masakan atau makanan. Terus Yusuf 씨는 설거지를 해주세요. Jadi saudara Yusuf, kata 주세요 itu artinya adalah saya mohon untuk ya. Saudara Yusuf, saya mohon untuk mencuci piringnya. Terus yang Yusuf ini berkata, 네, 제가 설거지를 할게요. Jadi ya, sayalah yang akan mencuci piringnya. Seperti ini ya. Terus ini suruh mengganti saja ya, 여러분 ya. Suruh mengganti saja. 제가 청소기를 돌릴게요. Sayalah yang akan memutar ini mesin penyedot debunya, alat penyedot debunya. Terus Yusuf 씨는 창문을 닦아주세요. Jadi 창문을 닦아주세요. Saya mohon untuk menutup jendelanya. Mengelap jendelanya ya. 닦아주세요. 닦아주세요 artinya adalah saya mohon untuk mengelap jendelanya. Saya mohon untuk mengelap jendelanya. Terus 네, 제가 창문을 닦을게요. Ya, sayalah yang akan mengelap jendelanya. Seperti itu ya. 유용한 표현, jadi ekspresi yang bermanfaat atau ekspresi yang berguna. 조심해서 들어가세요. Jadi pergilah, masuk dengan hati-hati. Kata 조심 itu hati-hati ya. Terus Yusuf sih 먼저 갑니다. Jadi Pak Yusuf, saya pulang duluan ya. Pak Yusuf, saya pulang duluan. 내일 봐요 ya, sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok. 네, 과장님. Jadi ya Pak Mandor ya. Ya Pak, gitu aja ya. Ya Pak, 조심해서 들어가세요. Jadi pergilah dengan hati-hati. Sekarang kita lanjutkan yang munwawa 정보. Jadi munwa itu budaya, wa dan informasi. Oke, mari kita bahas. Ini adalah tentang seregi bully becul. Jadi becul itu sendiri artinya adalah pembuangan. Bully itu artinya adalah pemisahan. Jadi kalau kita artikan bully becul artinya adalah pemilahan gitu aja ya, Yorobun ya. Pemilahan. Kata seregi itu sampah. Pemilahan sampah. Mari kita bahas. Oke. 한국에서는 쓰레기를 버릴 때 쓰레기의 종류에 따라 분리해서 버려야 합니다. Kita penggal dari sini. Jadi di Korea ini kata T itu saat kita membuang sampah ya. Kita itu 버려야 합니다. Kita itu harus membuangnya setelah kita itu memisahkan mengikuti pada jenisnya sampah. Jadi
di Korea ini saat kita membuang sampah, kita itu memisahkan sesuai jenisnya sampah, lalu kita harus membuangnya, gitu ya artinya itu. Terus 쓰레기의 종류에는 ya pada jenisnya sampah, 일반 쓰레기, 음식물 쓰레기, 재활용, 헌옷 그리고 대형 쓰레기가 있습니다. Jadi pada jenisnya sampah ini ada namanya sampah yang umum, ada namanya sampah makanan, minuman atau sampah makanan basah itu. Lalu sampah yang bisa didaur ulang, ada namanya sampah baju bekas atau pakaian bekas. Kemudian ada namanya sampah yang daehyong, itu adalah ukuran besar. Daehyong 쓰레기 itu apa? Sampah yang ukuran besar itu contohnya kayak kulkas, mesin cuci, ya AC yang rusak, ya itu, terus kipas angin, ya itu adalah sampah ukuran besar. Kita lanjutkan. 일반 쓰레기는 종량제 봉투에 넣어서 버립니다. Jadi kita penggal dari sini ya. Jadi sampah yang umum, ya sampah yang umum ini, itu cara membuangnya itu adalah dimasukkan ke, kita itu memasukkan ke kantong plastik 종량제. 종량제 itu artinya adalah sistem penghitungan ya. Maksudnya itu kantong plastik 종량제 itu kantong plastik yang ada ukurannya yang besar, yang ada ukurannya 5 liter, ada 10 liter, 20 liter, 30 liter. Itulah yang dimaksud dengan 종량제 봉투. Kantong plastik sampah yang ada ukurannya itu ya, atau anggap aja itu kantong plastik sampah yang khusus untuk sampah umum ini aja. Jadi sampah umum itu membuangnya itu dengan cara dimasukkan ke kantong plastik sampah yang khusus untuk sampah umum. 버리는 날짜와 장소는 정해져 있는데 지역마다 다릅니다. Jadi ini ya kata 장소 tempat. Jadi kita penggal dari sini 장소 tempat, dan tanggal membuangnya itu kata 정해지다, itu artinya adalah ditentukan. Itu adalah sudah ditentukan. Jadi tempat dan tanggalnya itu sudah ditentukan. Ya, akan tetapi 지역마다 다릅니다. Jadi setiap wilayah itu, setiap daerah itu berbeda-beda. Terus 종량제 봉투는, jadi kantong plastik sampah yang khusus itu 마트나 편의점, 슈퍼마켓에서 살 수 있는데, kita itu bisa membelinya ya, bisa dibeli di mart, bisa dibeli di minimarket ya, ini nah itu atau ya, bisa dibeli di mart atau minimarket atau supermarket. Terus lalu ini kata, terus ada yang kata cari itu ukuran, ada yang berukuran 5 liter, 10 liter, 20 liter, 30 liter dan 50 liter dan 75 liter. 음식물 쓰레기는 최대한 물기를 제거한 후 버려야 합니다. Ya, sekarang kita belajar cara membuang sampah yang makanan minuman ini ya, atau sampah basah ini. Jadi 음식물 쓰레기, sampah makanan minuman itu harus dibuang setelah kita menghilangkan cairannya yang maksimum. Maksudnya itu apa? Sampah makanan minuman itu cara membuangnya itu harus dibuang setelah kita menghilangkan cairannya. takbyona takyal 껍데기와 같이 동물이 먹을 수 없는 것은, jadi kita pegal dari sini. Jadi sesuatu yang tidak bisa dimakan oleh hewan ya, sama seperti kulit telur ya, ini takyal 껍데기 itu artinya ada kulit telur atau tulang ayam ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dimakan hewan seperti kulit telur atau tulang ayam, 일반 쓰레기로 분리해서 ya, setelah kita itu memisahkannya dengan sampah umum, lalu kita harus membuangnya. 음식물 쓰레기는, jadi sampah makanan minuman ini atau sampah basah ini, 음식물 쓰레기 수거통에 버리거나, itu kita itu harus membuangnya ke kotak pengambilan sampah yang khusus untuk makanan dan minuman ini ya, ataupun ya, atau 수거통이 없을 경우, jadi di saat atau dalam kasus tidak ada
kotak pengambilannya ya. Dalam kasus tidak ada kotak, apabila tidak ada kotak pengambilannya gitu loh ya. Kata kyong itu kasus ya. Dalam kasus tidak ada kotak pengambilannya, 음식물 쓰레기 보통에 담아서 kita itu bisa memasukkannya ke kantong plastik sampah yang khusus untuk makanan minuman itu, lalu boleh jika kita membuangnya ya, boleh jika atau bisa jika kita membuangnya. Sekarang 재활용품의 종류로는 jadi jenis produk yang bisa didaur ulang atau jenis sampah yang bisa didaur ulang, plastik, vinil, 종이, 캔, 빈병이 있습니다. Itu ada yang berjenis plastik ya, ada vinil itu sama seperti plastik ya, terus 종이 itu kertas, ada yang kaleng, ada yang botol kosong. 빈병 itu botol kosong. Terus 재활용품은 jadi sampah yang bisa didaur ulang atau produk yang bisa didaur ulang ini 종류별로 분리해서. Jadi setelah kita itu memisahkan berdasarkan jenisnya, 버리면 됩니다. Jadi kita bisa jika membuangnya. Kita lanjutkan. 헌옷이나 신발, 가방, 담요와 같은 것은, jadi kita penggal dari sini hal atau sesuatu ya ini ya, sesuatu yang seperti dengan selimut ya, sesuatu yang seperti selimut, tas, terus sepatu atau pakaian bekas ya, itu 의류수거함에 버려야 하는데, kita itu harus membuangnya ke kotak pembuangan yang khusus pakaian. Lalu ya, 의류수거함은 ini ya, kotak pembuangan yang pakaian ini 보통 itu biasanya ini 행정복지센터 앞이나 주택 안에 골목, 아파트의 쓰레기 수거장 안에 있습니다. Jadi kotak pembuangan ini ya, kotak pembuangan yang sampah-sampah pakaian ini itu 보통 biasanya itu ada di dalam ini tempat pembuangan sampah ya, tempat pembuangan sampah apartemen, lalu ada di gang kawasan perumahan atau di depan pusat kesejahteraan administrasi pemerintah. Ini nama kantor ya, pusat kesejahteraan administrasi pemerintah. Lalu 대형 쓰레기는 책상이나 침대, 냉장고, 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 말합니다. Jadi kita penggal dari sini ya, sampah yang ukuran besar itu, kata malam nida itu merupakan sampah yang besar, yang seperti television itu TV, kulkas, kasur, atau meja belajar. Terus, 대형 쓰레기를 버릴 때, jadi saat kita akan membuang sampah yang ukuran besar, sampah ukuran besar yang contohnya kayak meja belajar, kasur, kulkas, dan lain-lain ini ya. 배기물 스티커를 붙인 후, ya setelah kita menempelkan stiker ya, stiker 배기물 itu adalah limbah itu tadi ya, stiker sampah tadi itu. Jadi setelah kita menempelkan stiker limbah tersebut atau stiker sampah tersebut, 집 앞에 버려야 합니다. Kita itu harus membuangnya di depan rumah. 스티커 비용은 jadi biaya stikernya atau biaya pembuangannya itu loh ya. Ini stiker itu, biaya stiker. Itu 쓰레기의 크기와 무게에 따라 다르며 itu berbeda. Jadi biaya stikernya itu berbeda tergantung pada bobotnya ya, beratnya barang yang akan kita buang itu, dan tergantung pada besarnya sampah yang akan kita buang tersebut. Lalu 행정복지센터에서 구매할 수 있습니다. Jadi stikernya itu bisa kita dapatkan atau bisa kita beli di, kata sento itu pusat, Bukji itu kesejahteraan, Hengjong itu administrasi. Ini adalah nama kantor ya, Pusat Kesejahteraan Administrasi Pemerintah. Jadi stikernya itu bisa dibeli di kantor ini. 확인해요 artinya adalah mari kita periksa. 쓰레기 버리는 법에 대해 묻고 답할 수 있다. Jadi kita dituntut untuk bisa bertanya dan menjawab tentang cara membuang sampah. Terus yang bawahnya 해야 하는 일에 대해 말할 수 있다. Kita bisa ya, bisa
mengatakan atau kita bisa berbicara tentang pekerjaan yang harus dilakukan. Terus bawahnya Cipanile tehe malal suita. Jadi kita bisa berbicara tentang pekerjaan dalam rumah. Sekarang kita lanjutkan yang EPS topik ilki ya 여러분 ya. Mari kita bahas. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. Ya coba kata 전기 밥솥입니다. 전기 밥솥 itu adalah penanak nasi listrik ya atau rice cooker. Itu jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분 ya, rice cooker. Terus ini kata 설거지를 하고 있습니다. Yang nomor 2 ya, 설거지를 하고 있습니다. Itu sedang 설거지, itu mencuci piring. Berarti yang nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 5. Jadi 다음 중 밑줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi ini ya, bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini itu pilihlah kalimat yang benar. Jadi pilihlah kalimat yang benar di antara bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini. Coba yang nomor 1, betul atau salah kalimatnya? Perhatikan, saya besarkan dulu ya. Oke. Yang nomor 1, 어머니는 옷을 읽었어요. Ya, jadi 어머니 itu ibu. Ibu telah membaca baju, ya telah membaca baju, kan lucu ya. Jadi tidak cocok ya ini, kurang cocok ini. Nomor 2, meskipun ini pola kalimatnya betul ya, cuman ini kan kosakatanya itu yang salah ya. Masa ibu membaca buku? Ibu membaca baju, kan tidak cocok ya. Yang betul tuh ibu membaca buku, itu betul. Kalau nomor 2, 어제 정수기를 널었어요. Jadi kemarin kata nol itu artinya adalah menjemur ya, menjemur pakaian. Pale를 널다 itu menjemur pakaian. Jadi kalau ini kemarin menjemur alat penyedot debu ya, menjemur alat penyedot debu, jelas kurang cocok. Sekarang nomor 3, 친구는 창문을 쓸었어요. Jadi teman, kata sel itu menyapu ya. Teman telah menyapu 창문 jendela. Ya kurang cocok ya, tidak cocok malah ya. Masa teman menyapu jendela? Yang betul tuh teman menyapu lantai, itu betul. Nomor 4, 오전에 세탁기를 돌렸어요. Jadi pada pagi hari, 돌렸어 itu artinya adalah memutar. Ya, telah memutar mesin, setakki itu adalah mesin cuci. Ya, pada pagi hari telah memutar mesin cuci. Jadi kalau mau menghidupkan mesin cuci itu pakai kata 돌리다, itu memutar ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4 ya 여러분. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar pergi masukkan ke pinggan ya, pinggan ini maksudnya itu. Yang betul tuh yang mana jawabannya? Coba mari kita artikan. 요즘 회사 일이 바빠서. Jadi akhir-akhir ini sebab pekerjaan perusahaan ini sebab sibuk ya. Sebab sibuk 청소를 하지 못했습니다. Makanya saya tidak bisa untuk melakukan bersih-bersih. 오늘은 hari ini 청소도 하고, aku melakukan juga bersih-bersih. Kemudian 쓰레기도 titik-titik juga sampah. Kira-kira apa? Nomor 1, 만들 겁니다. Itu artinya adalah akan ya, mungkin akan ini. Mungkin akan membuat juga sampah. Masa sampah dibuat, kurang cocok ya. Nomor 2 itu 버릴 겁니다. Mungkin akan Borita membuang juga sampah. Ya jawabannya adalah nomor 2 ya walaupun ya. Nomor 3, 보낼 겁니다. Ya mungkin akan mengirimkan juga sampah. Jelas tidak cocok. Nomor 4, 바꿀 겁니다. Ya kemungkinan akan menukar juga sampah. Kurang cocok. Jadi jawabannya adalah 버릴 겁니다. Kemungkinan akan membuang juga sampah dan melakukan juga bersih-bersih ya hari ini. 정답은 2번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut ini, kemudian
내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya. Ya, coba kita baca dulu artikelnya, lalu kita cocokkan jawabannya yang cocok itu nomor berapa. Oke, 한국에서는 쓰레기를 버릴 때, jadi di Korea, ya kita penggal dari partikel subjeknya ya. Di Korea, saat kita akan membuang sampah, 종류에 따라 분리해서, kita itu mengelompokkan atau memisahkan ya. Kita itu harus memisahkan tergantung pada jenisnya, atau kita memisahkan sesuai dengan jenisnya. Lalu kita membuangnya. 먼저, yang pertama-tama, yang terlebih dahulu adalah 일반 쓰레기. Yang pertama-tama adalah sampah yang umum. Sampah umum itu 쓰레기 봉투에 넣어서, kita itu memasukkan sampahnya itu ke kantong plastik sampah. Lalu kita harus membuangnya. 그리고 kemudian 음식물은, jadi sampah yang makanan dan minuman ini, 음식물 쓰레기 봉투에 담아서, kita itu harus memasukkannya ke kantong plastik sampah yang khusus untuk makanan dan minuman ini. Lalu kita harus membuangnya. 책상이나 텔레비전과 같이 큰 쓰레기를 버릴 때는, ya kita penggal dari sini, saat kita akan membuang sampah yang besar, yang seperti television itu TV, atau 책상 itu meja belajar, 폐기물 쓰레기를 붙인 후, setelah kita menempelkan stiker ya, setelah kita menempelkan stiker sampahnya atau stiker limbahnya tadi itu, lalu kita 버리고 itu membuangnya. Kemudian 헌옷이나 신발 같은 것은, jadi hal atau sesuatu yang seperti sepatu atau pakaian bekas ya. 의류수거함에 버립니다. Kita itu membuangnya, atau kita itu harus membuangnya ke kotak pembuangan atau kotak pengumpulan yang khusus baju bekas ini, yang khusus pakaian gitu. 의류 itu pakaian. Oke, yang sesuai dengan artikel yang kita baca tadi itu yang nomor berapa ya, nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor 1, 큰 쓰레기는, ya sampah yang ukuran besar, 의류수거함에 버리면 됩니다. Kita boleh jika membuangnya ke kotak pembuangan pakaian. Tidak boleh ya. Jadi kalau kotak ini yang sampah ukuran besar ini, kita membuangnya harus ditempeli dengan stiker. Ingat ya, kalau kita membuang sampah ukuran besar kayak kulkas, mesin cuci dan lain-lain, kita itu harus menempelkan namanya stiker. Itu wajib ya itu ya. Jadi nomor 1 ini salah. Nomor 2, 쓰레기는 sampah 정해진 봉투에 넣어서, kita itu memasukkannya ke kantong plastik sampah yang telah ditetapkan atau ditentukan. Lalu kita harus membuangnya. Ya, ini mungkin jawabannya nomor 2 ya ini ya. Nomor 3, 음식물 쓰레기는 sampah makanan dan minuman 일반 쓰레기와 함께 버립니다. Itu dibuang bersamaan dengan sampah umum. Ya, tidak cocok ya. Jadi sampah makanan basah atau sampah makanan minuman itu adalah dibuang ke kantong plastik sampah yang khusus makanan dan minuman. Nggak boleh dicampur dengan sampah umum, itu tidak boleh. Nomor 3 tidak sesuai. Nomor 4, 헌옷을 버릴 때는, jadi saat kita akan membuang sampah yang ini, 헌옷 baju bekas atau pakaian bekas ini, 폐기물 스티커를 붙여야 합니다. Kita harus menempelkan stiker sampah ya, atau stiker limbahnya. Ya, ini tidak sesuai. Ya, jadi kalau kita membuang pakaian bekas itu, kita membuangnya ke kotak pengambilan atau kotak pembuangan khusus pakaian bekas atau khusus pakaian ini ya. Jadi nomor 4 tidak sesuai. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya Yorpun ya. Jadi 쓰레기는 sampah itu dimasukkan ke kantong plastik sampah yang telah ditetapkan, lalu kita harus membuangnya. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya Yorpun. 다음 듣고, jadi 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini, kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang telah kalian dengarkan. Coba nomor 1, mari kita dengarkan lalu kita jawab. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 세탁기를 돌려야 돼요.
제가 세탁기를 돌릴게요. Arti listeningnya yang nomor 1, 세탁기를 돌려야 돼요. Harus memutar atau harus menghidupkan mesin cuci. Lalu yang bawahnya, orang yang bawahnya ini, 제가 세탁기를 돌릴게요. Jadi 제가, sayalah yang elkeo akan menghidupkan mesin cucinya. Berarti jawabannya yang nomor berapa ya, Bun ya? Jadi jawabannya itu adalah 세탁기, mesin cuci ya. 정답은 1번입니다. Sekarang 이번에서 3번 kaji 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Baik, sekarang yang nomor 1 kita artikan, 따로 버렸어요. Artinya adalah saya telah membuangnya secara terpisah. Nomor 2, 수거함에 버렸어요. Saya telah membuangnya di kotak pembuangan atau kotak pengumpulan sampah itu ya. Terus nomor 3, Yusuf 씨가 버렸어요. Saudara Yusuflah yang telah membuangnya. Nomor 4, 어제 오전에 버렸어요. Jadi kemarin saya telah membuangnya pada pagi hari. Seperti itu. Coba nomor 2, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nyambung itu nomor 1, 2, 3, atau 4. 2번부터 3번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번. 누가 쓰레기를 버렸어요? 1. 따로 버렸어요. 2. 수거함에 버렸어요. 3. 유수프 씨가 버렸어요. 4. 어제 오전에 버렸어요. Arti listeningnya yang nomor 2, 누가 쓰레기를 버렸어요. Jadi 누가 ini singkatan dari kata 누구가 ya. 누구 itu siapa ya 여러분 ya. 누구 itu siapa, kalau 누구가 itu adalah siapakah yang. Jadi 누가 ini singkatan dari kata 누구가. 누구가 ini singkatan dari ini 누가 itu sama seperti 누구가 ya. 누가 itu singkatan dari kata 누구가. Jadi 누가 쓰레기를 버렸어요. Siapakah yang telah membuang sampah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, siapakah yang telah membuang sampah? Berarti jawabannya yang nomor berapa ya, Yarbun, gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, Yarbun. Yusuf 씨가 버렸어요. Saudara Yusuflah yang telah membuangnya. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 3, kita artikan yang nomor 1, 화장실을 청소해요. Jadi membersihkan toilet yang nomor 1. Nomor 2, 주말 저녁에 청소해요. Jadi membersihkannya itu pada membersihkan pada malam akhir pekan. Jadi membersihkan atau bersih-bersih pada malam akhir pekan. Nomor 3, 닛자난 씨가 청소해요. Saudara 닛자난lah yang telah membersihkannya. Jadi, akan ya. Saudara 닛자난lah yang membersihkan gitu ya. Belum dilakukan ya ini ya, akan membersihkan. Nomor 4, 1시간 동안 청소해요. Jadi, bersih-bersih selama 1 jam. 1시간 itu 1 jam. Oke, nomor 3 mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor 1, 2, 3 atau 4. 3번. 언제 청소해요? 1. 화장실을 청소해요. 2. 주말 저녁에 청소해요. 3. 니찬한 씨가 청소해요. 4. 1시간 동안 청소해요. Oke, arti listeningnya yang nomor 3, 언제 청소해요. Jadi, kapan melakukan bersih-bersih? Ya, kapan melakukan bersih-bersih? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya yang nomor berapa? Kapan akan melakukan bersih-bersih? Jadi, jawabannya
adalah nomor 2 ya 여러분 ya. Jumal 저녁에 청소해요. Saya akan melakukan bersih-bersih pada malam akhir pekan. Oke, 정답은 2번입니다. Sekarang 4번에서 5번까지. Jadi soal nomor 4 sampai nomor 5 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, dengan kata yang berkesinambungan atau berhubungan, seperti itu. Ya, nomor 4, yang nomor 1 kita artikan taruh 버려야 돼요. Jadi harus membuangnya secara terpisah. Nomor 2 itu 쓰레기통에 버리세요. Jadi buanglah ke tempat sampah. Nomor 3, 쓰레기 봉투가 없어요. Jadi kantong plastik sampahnya tidak ada. Nomor 4, 쓰레기가 많이 있어요. Sampahnya itu banyak ada. Jadi sampahnya itu ada banyak ya. Ada banyak. Sampahnya itu ada banyak. Coba mari kita dengarkan nomor 4 ini. Jawabannya nomor berapa? Nomor 1, 2, 3, atau 4 ya. Mari kita dengarkan. 4번부터 5번까지. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 캔하고 유리병을 같이 버려요? 1. 따로 버려야 돼요. 2. 쓰레기통에 버리세요. 3. 쓰레기 봉투가 없어요. 4. 쓰레기가 많이 있어요. Arti listeningnya yang nomor 4 itu 캔하고 유리병을 같이 버려요. Apakah dibuang bersama-sama ini ya, kaleng dan botol kacanya? Maksudnya itu apakah botol kaca dan kaleng itu dibuang bersama-sama gitu ya, maksudnya itu. Jadi itu termasuk sampah yang bisa didaur ulang ya. Jadi jawabannya itu nomor berapa? Apakah botol kaca dan kaleng itu harus dibuang bersama-sama? Jadi jawabannya nomor 1. Taruh 버려야 돼요. Harus dibuang secara terpisah. Harus dibuang secara terpisah. Karena termasuk sampah yang bisa didaur ulang. Makanya harus dibuang secara terpisah. 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. Yang nomor 1, 방이 아주 넓어요. Jadi kamarnya sangatlah luas. Kamarnya sangatlah luas. Nomor 2, 창문을 열어주세요. Saya mohon untuk membuka jendelanya. Nomor 3, 방 청소를 해야 돼요. Harus melakukan bersih-bersih kamar. Nomor 3. Nomor 4, 제가 창문을 닦을게요. Jadi sayalah yang akan mengelap jendelanya. Jadi seperti itu. Kira-kira jawabannya nomor berapa? Mari kita dengarkan listeningnya ya 여러분. Nomor 5 ini. Lalu kita jawab jawabannya itu yang nyambung itu nomor berapa? 5번. 방 청소가 끝났네요. 이제 창문을 닦아야 돼요. 1. 방이 아주 넓어요. 2. 창문을 열어주세요. 3. 방 청소를 해야 돼요. 4. 제가 창문을 닦을게요. Arti listeningnya yang nomor 5 itu 방 청소가 끝났네요. Jadi seperti itu ya. Bersih-bersih kamar ternyata sudah selesai ya. Ya, bersih-bersih kamar ternyata sudah selesai ya. 이제 ya, saat ini atau kali ini 창문을 닦아야 돼요. Kali ini harus mengelap jendela. Ya, kali ini harus mengelap jendelanya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kira-kira itu jawabannya berapa? Harus mengelap jendelanya. Jadi jawabannya adalah nomor 4. 제가 창문을 닦을게요. Sayalah yang akan mengelap jendelanya.
Oke, jadi jawabannya adalah nomor 4. 정답은 4번입니다. Oke, jadi kita sudah selesai ya di bab 11 ini, 여러분. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 12. Oke, sampai di sini dulu pembahasan text box IPS topik 2004 dari saya. Ya, apabila ada kesalahan dalam mengucap, ya bisa dikoreksi dan bisa juga ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa video ini di share ke teman kalian biar bisa teman kalian bisa saling belajar ya. Oke, seperti itu aja. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.